perkenalkan nama saya Wulandari dari kelas 2B D3 Akuntansi nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang balance scorecard. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita next video ya. Yang pertama, ada sejarah balance scorecard. Buku balance scorecard ini diperkenalkan oleh Robert Soplan dan David Norton pada awal tahun 90-an. Alasan munculnya ketergantungan berlebih pada ukuran keuangan yang dianggap tidak lagi memadai untuk perusahaan dan era informasi. Pada tahun 92, evaluasi fungsi balance scorecard yaitu dipublikasikan sebagai alat pengukuran kinerja yang berfungsi menerjemahkan visi dan strategi balance scorecard ini. Yang kedua, pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategis organisasi ke dalam tujuan serta ukuran operasional yang dinyatakan dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, ada peranan ukuran kinerja. Yang pertama, ada alat umpan balik dan pengendalian yang berfungsi sebagai menyediakan informasi tindakan mana yang berhasil dan mana yang tidak. Yang berevaluasi membandingkan hasil aktual dengan target anggarannya. Tindakannya itu membantu manajer melakukan tindakan korektif jika terjadinya penyimpangan. Yang kedua, alat evaluasi dan penyelaras yang berperilaku mendorong karyawan agar berperilaku searah dengan tujuannya. Yang ketiga, alat mengukur keberhasilan strategi pada masa lalu dan masa depan. Yang keempat, sebagai perangkat dalam sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, sebagai alat komunikasi strategis ke seluruh level. Yang keempat, ada 4 perspektif kinerja. Yang pertama, ada perspektif keuangan, yang dimana perspektif keuangan ini mempunyai 2 macam, yaitu perusahaan harus menyesuaikan tujuan keuangan dan siklus bisnis. Yang kedua, indikator kinerja utamanya yaitu margin laba, ROA dan EVA. Yang kedua, ada perspektif pelanggan, menciptakan harga kompetitif, kualitas produk unggul. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yang meneliti kebutuhan pelanggan dan produksi efisiensi. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menutup kesenjangan kemampuan. Ada langkah-langkah merancang balance scorecard. Yang pertama, ada menentukan visi dan strategis. Visi dan misi organisasi ini harus selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaannya. Yang kedua, menentukan 4 perspektif utama. Yang ketiga, menentukan tujuan strategis setiap perspektif. Tujuan strategis ini mempunyai 4 perspektif, yaitu yang pertama keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran. Yang keempat, ada menentukan ukuran kinerjanya. Ukuran kinerja ini mempunyai 4 kinerja. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran. Yang kelima, menghubungkan semua perspektif. Karyawan berkembang, proses lebih baik, pelanggan puas, keuntungan meningkat. Yang keenam, menjadi balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja, tidak hanya keuangan tetapi juga non-keuangan. Yang keenam, ada strategi map, di mana menjaga ya Allah. Selanjutnya ada strategi map.
yang dimana menjaga profitabilitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pelangganan layanan dukungan, meningkatkan keandalan produk, meningkatkan keterampilan pengetahuan desain, memastikan keterlangsungan jangka panjang, meningkatkan loyalitas pelanggan, memastikan pelanggan mendapatkan manfaat maksimal dari produk, meningkatkan materi pelatihan, meningkatkan keterampilan mengajar dan menulis, menjual produk baru dan menciptakan produk baru. Yang terakhir, meningkatkan waktu interaksi pada calon pelanggan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan balance scorecard. Yang pertama, kelebihan balance scorecard yaitu memberikan pandangan kinerja organisasi secara lebih menyeluruh karena mencangkup aspek keuangan dengan non-keuangan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi internal organisasi karena seluruh anggota memahami arah dan tujuan yang sama. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja yang efektif. Keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi melalui pemantasan indikator kinerja. Yang kedua, ada kelemahan balance scorecard, yaitu implementasi cukup kompleks dan memerlukan waktu, biaya, serta sumber daya yang besar. Yang kedua, memerlukan komitmen yang tinggi dari manajemen agar dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan karena mempunyai bisnis yang cepat. Yang keempat, pengukuran aspek non-keuangan cenderung bersifat subjektif. Yang terakhir, ada konsep balance scorecard. Dalam buku manajemen accounting yang diterbitkan oleh Hansen Mawen, balance scorecard ini adalah konsep pengukuran kinerja manajemen yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengukur faktor non-keuangan yang mendukung keberhasilan jangka panjang pada perusahaan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.